أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan materi belajar ilmu hadis ringkas dari kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah Asy-Syaikh Thaha bin Muhammad Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan pada al-hadis al-marfu', al-mauquf, al-maqtu', ya, yaitu hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Yang akan kita pelajari insyaallah, ya, pertama definisi dari 3 hadis ini. Definisi dari hadis marfu', definisi hadis mauquf, dan definisi hadis maqtu'. Dan juga kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah ta'ala. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembagian hadis itu dilihat dari 3 sudut. Ya, yang pertama, hadis dilihat dari i'tibaril qabul warad. Dilihat dari sisi diterima atau ditolaknya hadis. Ini sudah kita bahas bahwa hadis dilihat dari diterima atau ditolaknya itu dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, ya. Kemudian juga hadis bi'tibari man usnida ilaih, ya, dilihat dari sudut orang yang menjadi sandaran hadis. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Kemudian hadis dilihat dari sudut adadi turuqil hadis, jumlah jalur hadis. Ini dibagi 2, ya, ada mutawatir, ada ahad, ya. Taib. Hadis dilihat dari sudut man usnida ilaih, yang menjadi sandaran hadis, orang yang menjadi sandaran hadis, itu dibagi menjadi 3, ya. Ada al hadisul marfu', hadis marfu', ada al hadisul mauquf, ya, hadis mauquf, dan juga ada al hadisul maqtu', ya, hadis maqtu'. Taib, kita lihat definisi dari hadis marfu' dan maqtu' dari Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Ya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma udifa lin nabiyyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Wa ma, dan apa, udifa yang disandarkan lin nabi kepada nabi, al-marfu' adalah hadis marfu'. Wa ma litabi'in, dan apa yang disandarkan kepada tabi'in, huwal maqtu'u adalah hadis maqtu', ya. Taib. Jadi wa ma udhifa lin nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi, al marfu adalah hadis marfu, ya. Wa ma litabi'in, dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in, huwa adalah al maqtu, hadis maqtu, ya. Kemudian apa itu mauquf, ya, di bait ke nomor 15 Al-Alamah Al-Baiquni mengatakan, wa ma adaftahu ilal ashabi min, dan apa yang engkau sandarkan kepada para sahabat, min berupa, ya, qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, berupa ucapan dan perbuatan, maka itu adalah hadis mauquf dikenalnya. Ya, jadi hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi berupa ucapan dan perbuatan itu adalah hadis mauquf, ya. Taib, wa ma adaftahu ilal ashabi min, hadis yang kau sandarkan kepada sahabat berupa qaulin wa fi'lin, ucapan dan perbuatan, maka itu adalah mauqufun zukin, hadis mauquf dikenalnya, ya. Taib, kita juga bisa definisikan di sini hadis marfu adalah ma udhifa ilan nabiyyi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifah, ya, apa atau semua yang disandarkan kepada nabi berupa ucapan, perbuatan, atau juga persetujuan atau juga sifah. Ini disebut hadis marfu, ya, disandarkan kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis mauquf adalah ma udhifa ila sahabiyyi min qaulin au fi'lin au taqrir. Semua yang disandarkan kepada seorang sahabat berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Jadi kalau hadis tersebut baik ucapan atau perbuatan atau persetujuan disandarkan kepada seorang sahabat, itu disebut al-mauquf, ya. Taib. Kemudian maqtu, ya. Hadis maqtu adalah ma udhifa ila tabi'i, semua yang disandarkan kepada seorang tabi'in berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Jadi kalau disandarkan kepada seorang tabi'in, ya, baik ucapan atau perbuatan atau persetujuan, itu disebut al-maqtu, ya. Taib. Jadi mudah, ya. Marfu disandarkan kepada Nabi, mauquf disandarkan kepada sahabat, maqtu disandarkan kepada tabi'in. Sekarang kita kepada contoh al-misalil hadisil marfu, contoh hadis, ya, marfu. Taib. Contoh hadis marfu, ya, kita ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, ya, bahwa, ya, dikatakan hadatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad ibn al-Musanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qalu hadatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah akhbarani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Ya, jadi hadis ini hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disandarkan adalah ucapan, ya, bahwa Nabi bersabda, tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, ya, garis keturunannya, kemudian kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, maka kamu tidak akan merugi. Ya, ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini karena hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut hadis marfu, ya. Taib. Al-misalil hadis al-mauquf, contoh hadis mauquf, ya. Taib. Contoh dari hadis mauquf, ya. Taib, kita ambil dari Sahih Bukhari hadis mu'allaq, ya. Qala al-Bukhari haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Ma'ruf ibn Kharbud an Abi Tufail an Ali bin Abi Talib. Haditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Ya, bahwa hadis ini disandarkan kepada Ali, ya, ibn Abi Talib, seorang sahabat, bahwa beliau mengatakan, maknanya, ajaklah bicara orang-orang dengan apa yang mereka ketahui. Maukah kalian Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, maka hadis ini disebut hadis mauquf karena ucapan ini disandarkan kepada seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian, ya, ini hadis dalam Sahih Bukhari bab 49 secara mu'allaq, ya. Kemudian contoh hadis al-maqtu, ya. Contoh hadis maqtu, ya. Kita ambil dari kitab Al-Muwatta. Qala Muhammad ibn al-Hasan akhbarana Malik akhbarana Atha al-Khurasani qala Sa'id ibn al-Musayyib man ajma'a ala iqamati 4 ayyamin falyutimmas shalah. Ini hadis dalam Al-Muwatta nomor 199. Nah, hadis ini disandarkan kepada Sa'id ibn al-Musayyib, ya, bahwa beliau mengatakan, artinya barang siapa yang berniat untuk berdomisili atau tinggal 4 hari, maka hendaknya dia menyempurnakan sholat, yaitu tidak mengqasar. Nah, ini karena hadis ini disandarkan kepada seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibn Musayyib, maka disebut hadis maqtu, ya. Wallahu ta'ala a'lam.